warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R. Alvanda Faris Nugroho dengan NIM 195080101111024 dari kelas M04. Saya akan menjelaskan mengenai tugas materi 2 dari praktikum pengkajian stok, di mana terdapat 3 soal, yaitu mencari nilai K, L infinity, dan T0, dan juga membuat model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulannya. Yang pertama dilakukan adalah kita melakukan pembuatan data analisis regresi pada data yang sudah ada di sini. Cara pembuatannya itu adalah membuat dari ini menu data analisis, lalu mencari yang analisis tools yang bertuliskan regresi. Lalu pada penginputan nilai, pada input Y range itu kita lakukan dengan memasukkan nilai dari ini Y LT plus 1 itu sampai dengan nilai dari nomor ke 1 sampai ke 29. Lalu pada input X range itu kita memasukkannya datanya dari yang ini LT, X atau LT, itu dari yang nomor 1 juga sampai 29. Lalu setelah itu ada output range, di mana ini adalah tempat di mana output dari hasil data analisis regresi tadi. Setelah dimasukkan semua datanya, kita klik OK, dan akan menghasilkan ini summary output dari data analisis regresi. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan nilai intercept dan X variable, di mana nilai intercept ini adalah nilai A ini, dan X variable ini adalah nilai B. Lalu selanjutnya kita mencari nilai dari K, di mana nilai K ini dengan rumus adalah minus ln B, atau B yang sudah kita dapatkan adalah 0,88 atau X variable yang tadi 0,88, jadi min ln 0,88 didapatkan hasil 0,12. Lalu selanjutnya kita mencari nilai L infinity, di mana L infinity ini dengan rumus A per 1 min B, di mana A-nya tadi adalah 2,14 dibagi atau per 1 kurang B, atau B-nya tadi adalah 0,88, dan akan didapatkan hasil 18,28. Setelah kita mendapatkan L infinity, selanjutnya kita mencari T0, di mana rumus dari T0 ini adalah logaritma min T0 sama dengan min 0,3922 dikurang 0,2752 dikali logaritma L infinity dikurang 1,038 logaritma K. Lalu dimasukkan atau disubstitusikan pada rumus tadi, dan didapatkan hasil didapatkan hasil logaritma min T0 sama dengan 0,20. Lalu diubah persamaan logaritmanya menjadi min T0 sama dengan 10 pangkat 0,20, dan bentuk dari angka ini, bentuk dari nilai 10 pangkat 0,20 ini diubah menjadi 1,58. Lalu ini masih minus T0. Jika kita mencari T0 nya, maka negatifnya dipindahkan ke samping dan mendapatkan hasil T0 sama dengan min 1,58. Itu adalah nilai dari T0. Lalu selanjutnya kita membuat model persamaan von Bertalanffy, di mana persamaan von Bertalanffy ini adalah LT sama dengan L infinity dikali 1 kurang E pangkat minus K kali T kurang T0, dan disubstitusikan nilai-nilainya, di mana L infinity adalah 18,28, lalu 1 kurang E dipangkatkan minus K atau K nya adalah 0,12 dikali T tambah 1, kurang T0, di mana minus T0 ini yang tadi kita dapatkan minus T0 adalah 1,58. Jadi saat dimasukkan ke sini menjadi T tambah 1,58, karena hasilnya dari
negatif T0 ini adalah ini plus 158. Jadi di sini pas dimasukkan itu menjadi plus 1,58 bukan negatif. Dan ini adalah persamaannya. Lalu selanjutnya setelah kita membuat model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy, kita dapat membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Dimana pada hasilnya kita dapat lihat di sini menggunakan data data tabel scatter plot. Bisa kita masukkan dari sini scatter plot yang ada garisnya. Itu akan didapatkan hasil di mana dengan data yang vertikal ini merupakan panjang dalam 1 cm dan yang horizontal ini adalah data umur atau dalam satuan bulan. Dan pada interpretasinya berdasarkan scatter plot yang ada di samping dapat terlihat hubungan antara laju pertumbuhan ikan dengan umur akan membentuk kurva sigmoid atau pertumbuhan ikan tidak sama selama rentang hidupnya. Ikan yang berusia muda memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan yang berusia tua. Ikan yang berusia 1-20 bulan mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan, di mana dapat dilihat di sini kurvanya itu lebih melengkung, yang mengindikasikan terjadinya pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan pada umur lebih dari 20 bulan, di mana lebih terlihat menuju ke stagnan. Kurvanya lebih menuju ke stagnan. Lalu kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari nilai koefisien pertumbuhannya, di mana ikan yang mempunyai nilai K yang tinggi, maka waktu ikan mencapai panjang asimtot akan semakin cepat dan umurnya semakin pendek. Ikan akan mencapai ukuran panjang asimtot ketika pada usia 30 bulan. Penambahan panjang ikan setelah mencapai ukuran maksimalnya cenderung lebih lambat dan konstan. Ikan harus segera ditangkap ketika hampir mendekati panjang infinitinya. Hal ini dikarenakan ikan yang sudah mencapai ukuran maksimal, panjang dan beratnya tidak akan bertambah lagi. Sehingga apabila dibiarkan hidup dan tidak dilakukan penangkapan, akan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang ukurannya dan umurnya masih lebih muda. Dan berikut adalah interpretasi dan hasil dari data yang sudah kita olah dari model persamaan von Bertalanffy sebelumnya. Mungkin sekian dari pemaparan penjelasan tugas materi 2 praktikum pengkajian stok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.